Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dalam naungan iman serta Islam. Juga diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa meskipun hanya melalui ruang maya. Semoga meskipun hanya melalui ruang maya tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar dan mempelajari hal baru. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan dapat bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustadz Rian Surya Putra selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan juga teman-teman sekalian yang tidak kalah saya hormati. Di kesempatan yang berharga ini, di video ini, dalam beberapa waktu ke depan, insya Allah saya akan sedikit memberikan informasi terkait media pembelajaran sederhana, tradisional, dan juga digital atau modern. Nah, teman-teman, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas dalam ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Baik, tanpa lama-lama lagi, kita mulai yang pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu media pembelajaran tradisional. Nah, pada kesempatan kali ini, media pembelajaran tradisional yang akan saya bahas akan mengkombinasikan antara permainan jadul atau permainan tradisional yang berbentuk seperti ini dan juga dengan sampah sehingga nantinya akan menjadi media pembelajaran yang cukup murah, efisien, dan juga efektif. Nah, nantinya media pembelajaran ini akan disebut sebagai telepon rahasia. Nah, apa saja barang-barang atau alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran ini? Pertama adalah kaleng bekas. Nah, seperti ini teman-teman, 2 buah kaleng bekas, atau jika teman-teman kesulitan untuk menemukan kaleng bekas seperti ini, bisa menggunakan kaleng bekas lain, atau bisa menggunakan aqua atau sampah yang lain yang bisa dibentuk seperti ini, botol atau yang lain-lain. Yang kedua adalah tali, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tali pancing, ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan tali-tali yang lain yang mungkin lebih mudah ditemukan di sekitar teman-teman. Mungkin tali gelasan yang untuk main layangan atau tali apapun yang ada di sekitar teman-teman. Lalu bahan selanjutnya apa, teman-teman? Bahan selanjutnya adalah kertas bekas. Kertas bekas atau kertas baru juga nggak masalah. Selanjutnya adalah selotip, pulpen, dan yang paling penting adalah cutter beserta gunting. Nah, teman-teman, bagaimana cara untuk membuatnya? Langkah pertama adalah cuci dulu kaleng yang teman-teman temukan di samping jalan atau teman-teman beli dengan bersih. Pastikan sampai bersih ya, teman-teman. Setelah itu, kaleng-kaleng tadi atau apapun nanti teman-teman potong sehingga membentuk bentuk seperti ini. Nah, ini sudah saya bentuk terlebih dahulu sebelum pembuatan video karena cukup lama dan cukup repot, jadi saya buat dulu baru buat video. Nah, seperti ini. Direkomendasikan untuk memotongnya menggunakan pisau cutter ya, teman-teman. Karena untuk gunting agak cukup sulit. Oke, setelah kaleng ini berbentuk seperti ini, silakan teman-teman lubangi tengahnya, belakang ini, lubangi sedikit. Oke, sampai seperti ini teman-teman. Cukup sulit. Mungkin kalau misalkan siswa perlu didampingi oleh guru. Nah, setelah kaleng-kaleng ini memiliki lubang, oke. Selanjutnya adalah
memasangkan kayu. Tadi saya lupa sebut di awal. Nah, ini kayu. Boleh menggunakan kayu apapun atau boleh menggunakan media apapun yang bisa panjang seperti ini. Selanjutnya potong bagi 2. Nah, setelah 2 seperti ini, silakan teman-teman gunting tali yang tersedia di kedua kayu ini. Nah, untuk panjang tali silakan teman-teman sesuaikan. Boleh sesuaikan dengan lebar ruang kelas atau sesuaikan dengan jumlah anak dan lain-lain. Nah, kalau di sini kira-kira saya potong 2 meter sebagai contoh. Nah, setelah seperti ini, silakan teman-teman ikat di. Nah, setelah memotong tali tersebut, selanjutnya adalah menyambungkan kayu ini, tali ini, dan kaleng ini. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama adalah memasukkan tali ini ke dalam kaleng ini melalui lubang ini lewat belakang. Oke, sampai ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk diikatkan ke kayu yang sudah tadi teman-teman potong. Oke, kita ikat dulu ya. Usahakan ikat dengan kuat sehingga tidak mudah lepas. Wish. Oke, sisi pertama sudah terikat seperti ini. Lalu tinggal ditarik. Nah, ditarik, pastikan hingga sampai bisa seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu tinggal di satu sisi yang lain. Sama seperti tadi, masukkan tali melalui belakang. Lalu ikat kayu yang sudah dipotong dengan tali tersebut. Nah, lalu tarik. Oke, teman-teman. Komponen utama dalam media pembelajaran ini sudah selesai. Nah, ini sebenarnya sudah bisa digunakan sebagai media alat peraga untuk pembelajaran ya, teman-teman. Tapi untuk menjadi media, kita perlu tambahkan pembelajarannya. Bagaimana cara untuk menambahkannya? Nah, teman-teman, inilah fungsinya kertas. Oke, langkah pertama, silakan teman-teman gunting atau sobek kertas yang teman-teman punya menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, setiap bagian ini akan ditempel dengan 2 sisi kaleng yang tadi sudah dibuat. Oke, setelah menjadi 2 bagian seperti ini, silakan teman-teman berikan informasi-informasi penting, baik itu materi atau kuis di setiap kertas yang ada. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kertas ini bisa diisi dengan materi atau kuis. Saya beri contoh misalnya. Untuk materi ya, misalnya biografi adalah riwayat hidup seseorang. Lalu struktur biografi ada orientasi, isi, atau masalah, atau dan juga orientasi. Kalau misalkan kuis misalnya, kalau misalkan ini jadi tebak-tebakan kelompok ya, bisa ditulis 2 Mei 1889. Lalu anggota keluarga Yogyakarta, SD-nya di ELS,
terus melanjutkan pendidikan ke Stovia. Nah, misal di akhir nanti biografi siapakah ini gitu misalnya. Nah, kertasnya seperti ini teman-teman. Setelah teman-teman tulis poin-poin apa saja yang mungkin akan menjadi bahan pembelajaran, silakan teman-teman tempel kertas itu di kaleng ini. Nah, usahakan saat menempel di akhirnya tulisannya ada di dalam ya teman-teman supaya nggak langsung terlihat oleh peserta didik. Nah, untuk menempelnya silakan teman-teman gunakan selotip atau lakban atau alat-alat lain yang mungkin bisa membuat kertas ini menempel ya teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan selotip. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Kertas yang sudah kita tempel tadi di kaleng jadi sebuah gulungan. Nah, lakukan hal ini juga di kaleng yang satu lagi atau di sisi yang lain. Oke, seperti ini. Jadi ada dua telepon dengan dua informasi berbeda yang akan digunakan dalam pembelajaran. Oke, lalu bagaimana cara menggunakannya teman-teman? Cara menggunakannya akan seperti permainan telepon-teleponan di zaman dulu. Jadi ya, mungkin akan ada dua kelompok atau per orang. Nanti ada informasi yang harus dibacakan oleh setiap kelompok. Nah, kalau misalkan dibuat jadi per kelompok, mungkin bisa satu orang yang memberikan informasi, satu orang lagi yang mencatat. Atau dua kelompok, satu kelompok dibagi dua. Nah, jadi nanti kelompok yang paling banyak benar informasinya itu yang menang. Gitu. Bisa juga balapan dan lain-lain. Oke, baik teman-teman. Karena tadi sudah media pembelajaran tradisional, sekarang saatnya beralih ke media pembelajaran modern atau media pembelajaran digital. Nah, di media pembelajaran digital ini, saya merekomendasikan dan kita semua bisa menggunakan aplikasi Lumio. Lalu bagaimana tampilannya, teman-teman? Nah, ini tampilan aplikasi Lumio. Uh, ini website teman-teman yang sangat menarik dan sangat interaktif jika digunakan sebagai media pembelajaran. Pertama, kita coba dulu dari daftar ya teman-teman. Teman-teman bisa cari di search engine atau Google Lumio by Smartex. Nanti teman-teman tinggal login atau teman-teman tinggal daftar, bisa dengan akun Google, lalu bisa langsung membuat soal, PowerPoint, atau apapun di sini. Misalnya, nah nanti teman-teman buka My Library atau mau template, tinggal buka Lumio Library. Nah, seperti ini teman-teman, ini ada banyak template. Kalau misalkan teman-teman mau buat sendiri, misalnya kuis, contohnya seperti ini. Ini games yang tadi saya buat. Nah, ini bisa dimainkan oleh satu orang pemain atau dua orang pemain. Jadi, kalau misalkan offline, bisa saingan antar bangku ya. Jadi, satu meja berdua, mereka bersaing. Tapi kalau misalkan online, bisa satu player. One player. Coba kita coba yang two player dulu ya. Nah, cara mainnya, diklik satu kartu, nanti akan muncul, oh bukan, ini ternyata kesalahan. Nah, shuffle ternyata. Nah, Presiden kedua RI. Tinggal dicari siapa Presiden Presiden kedua RI, Soeharto ya. Tinggal cari ada di mana. Oh bukan, Soekarno. Nah, ganti orang karena salah ya. Un, Audrey, ini apa? Kita cari yang sama apa? Ganti orang terus. Audrey, coba. Nah, terus seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan
apa yang saya tulis di sini hal-hal yang berkaitan dengan teks biografi. Teman-teman bisa menuliskan atau memasukkan hal-hal lain di luar teks biografi. Oke. Coba kita buat yang baru, teman-teman. Misalnya games, maaf. Nah, di sini juga selain game bisa memasukkan YouTube. Terus ini aplikasi website luar sepertinya bisa membuat blank page dan lain-lain, teman-teman. Games juga masih banyak. Oke. Nah, ini yang tadi saya buat dan kita mainkan. Oke, masih banyak games yang bisa teman-teman buat untuk media pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman media pembelajaran digital yang bisa kita gunakan dan yang sudah dibuat. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Segala kesalahan murni dari saya pribadi. Dan jika ada kelebihan, itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.